Tahukah Anda minuman apa yang paling disukai oleh Rasulullah? Dan bagaimana adab beliau saat minum? Banyak dari kita mungkin sering mendengar tentang makanan kesukaan Nabi, tapi bagaimana dengan minuman favorit beliau? Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah bab 31 hingga 32, Imam At-Tirmidzi menggambarkan kebiasaan Rasulullah dalam memilih dan menikmati minuman. Dari air putih hingga susu, ada begitu banyak hikmah dalam kebiasaan beliau yang ternyata juga menyehatkan dan penuh keberkahan. Tidak hanya itu, Rasulullah juga memiliki sunnah khusus saat minum yang seringkali kita abaikan. Padahal jika kita mengamalkannya, selain mendapatkan pahala, kita juga bisa merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita bahas lebih dalam tentang minuman favorit Rasulullah dan adab minum menurut sunnah. Klik video ini sampai akhir, karena setiap detiknya penuh ilmu dan keberkahan. Ternyata Rasulullah itu senang sekali minuman-minuman yang manis sekaligus dingin. Rasulullah juga sangat senang, sering sekali minum susu dan mengatakan tidak ada yang bisa mewakili manfaatnya susu, karena dengan susu itu bisa menghilangkan lapar sekaligus dahaga. Dan ternyata Rasulullah dikabarkan dalam beberapa hadis, dalam kondisi tertentu Rasulullah juga minum air zam-zam dalam kondisi berdiri, karena kondisinya memang tidak memungkinkan untuk duduk, atau minum dari kirbah, dari tempat yang digantung, sehingga otomatis beliau berdiri. Dan Rasulullah ketika minum itu tidak sekali satu gelas langsung satu kali tegukan dihabiskan, tapi dalam testimoni Anas bin Malik sampai 3 kali nafas. Untuk apa? Ada jedanya, dan itu kata Kanjeng Nabi lebih nyaman dan lebih memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan potret Kanjeng Nabi secara lengkap lewat buku Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Hari ini kita akan membahas bab ke-31 tentang minuman Rasulullah dan bab 32 tentang cara bagaimana sunnah Nabi ketika minum. Pertama, tentang minuman Rasulullah SAW. Bunda Aisyah pernah bercerita yang diriwayatkan oleh hadis Imam At-Tirmidzi bahwa minuman yang paling disukai Rasulullah adalah al-khulwul barid, yaitu minuman yang manis sekaligus dingin. Sementara Ibnu Abbas pernah bercerita bersama Khalid bin Walid, itu membersamai Rasulullah berkunjung ke rumah salah satu istri Rasulullah, yaitu Ummul Mukminin Sayyidah Maimunah. Saat itu Sayyidah Maimunah menyajikan segelas susu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, apabila kalian diberi rezeki oleh Allah berupa makanan, maka hendaklah kalian berdoa, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khair minhu. Ya Allah, berkahi apa-apa yang kau berikan kepada kami, dan berikanlah tambahan makanan yang lebih baik dari itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, dan barang siapa diberi rezeki oleh Allah berupa susu atau minuman secara umum, maka hendaklah kalian berdoa, Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Ya Allah, berkahi rezeki yang berupa minuman ini, dan berikanlah nikmat yang serupa yang lebih baik dari itu. Kemudian di akhir hadis itu, setelah minum susu yang disajikan oleh Sayyidah Maimunah, Rasulullah kemudian bersabda lagi, laisa syai'un yuzzi makanat ta'ami wasyarabi ghairul laban. Tidak ada yang bisa menggantikan kedudukan nilai dari minum susu, yaitu berupa at-ta'am atau kemudian minuman. Artinya apa? Susu itu punya kedudukan manfaat yang luar biasa. Berdasarkan hadis ini bahwa dengan minum susu, pertama rasa lapar bisa kemudian hilang, sekaligus haus juga bisa kemudian hilang. Maka dengan susu Rasulullah mengatakan ini
tidak ada tandingannya. Ini dua hadis yang bercerita kepada kita tentang apa yang paling disukai Rasulullah ketika minum dan sekaligus bagaimana kemudian Rasulullah kemudian memberikan kepada kita doa ketika dianugerahi makanan atau minuman. Sementara itu ketika berbicara tentang cara sunnah Nabi ketika minum, Ibnu Abbas bercerita bahwa Nabi pernah meminum air zam-zam dengan kondisi berdiri. Anan nabiyya syariba min zam-zam wa huwa qa'im. Ini riwayat hadis Imam Bukhari. Ketika membaca hadis ini timbul ikhtilaf dari para ulama. Karena kita sering mendengar bahwa kita dilarang oleh Rasulullah untuk minum atau makan dalam kondisi berdiri. Lewat hadis sahih riwayat Bukhari ini, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa sebenarnya larangan berdiri ketika makan atau minum itu bukan litahrim. Bukan sesuatu yang kalau kita mengerjakannya haram. Tetapi ini sesuatu yang kalau bisa dihindari. Tetapi ternyata Rasulullah lewat hadis ini minum air zam-zam dalam kondisi beliau berdiri. Artinya apa? Kondisi berdirinya Rasulullah ketika minum air zam-zam itu kemudian dalam kondisi memang tidak memungkinkan Rasulullah untuk duduk. Bahkan disebutkan Rasulullah itu ada sahabat yang mengambilkan air dari sumur Zam-Zam dan kemudian ditaruh di bejana dan kemudian disampaikan kepada Nabi, dan Nabi kemudian segera meminumnya dalam kondisi berdiri. Itu makna dari hadis. Artinya apa? Tidak ada pertentangan bahwa seyogianya minum itu dalam kondisi duduk. Karena dari sisi kesehatan, kalau berdiri itu menurut kesehatan bahwa ginjal kita yang kemudian merespon makanan atau minuman itu terlalu dipacu untuk bekerja lebih cepat kalau kemudian berdiri, dan sedangkan duduk itu kemudian lebih memperlambatnya sehingga fungsi ginjal tidak kita pacu dan kemudian kerusakannya bisa kita minimalisir. Bahkan kemudian diceritakan Nabi itu pernah minum dari kirbah. Kirbah itu satu tempat yang terbuat dari kulit yang biasanya untuk menyimpan air. Biasanya kirbah itu digantungkan. Maka disampaikan lewat hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi itu pernah minum dari kirbah yang tergantung, sehingga kemudian Rasulullah otomatis karena itu tergantung, Rasulullah kemudian meminumnya sambil berdiri. Dan diceritakan para sahabat biasanya kalau Rasulullah minum itu segera kemudian sisanya diambil oleh para sahabat tabarukan untuk mendapatkan berkah dari minuman yang diminum oleh Rasulullah, sisanya agar mereka mendapatkan berkahan. Itulah yang terjadi sekarang biasanya kalau kita melihat orang yang kita muliakan, para kiai, ya, para ustadz atau orang tua kita minum, kemudian kita segera, kadang-kadang kalau di pesantren-pesantren itu para santri rebutan minuman kiai itu untuk tabarukan. Ternyata sunnahnya dulu para sahabat juga rebutan. Kalau Rasulullah minum dari bejana, dari gelas atau dari kirbah, kemudian mereka segera minum. Bahkan Rasulullah juga menawarkan kepada Ibnu Abbas ketika minum susu di rumahnya Sayyidah Maimunah, apakah Ibnu Abbas kemudian menginginkan sisa susu yang pernah diminum oleh Rasulullah saat itu. Sementara Anas bin Malik yang kita tahu, sahabat-sahabatku, seorang sahabat yang pernah 10 tahun tinggal di rumah Nabi, sehingga tahu persislah bagaimana kondisi Rasulullah secara privat, apakah ketika minum, apakah ketika makan, dan seterusnya. Anas bin Malik pernah bercerita bahwa Rasulullah itu minum dari bejana, mengambil nafas sebanyak 3 kali. Artinya apa? Artinya Rasulullah itu minum tidak sekali teguk gitu. Artinya apa? Rasulullah kemudian meminumnya dengan jeda-jeda sampai dihitung berdasarkan testimoni apa yang dilihat oleh Anas bin Malik itu sampai 3 kali nafas. Anan nabiyya kana yatanaffasu fil ina'i salasan wa yaqulu huwa amra'u wa arwa. Kata Anas, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bernafas ketika minum itu sampai 3 kali, ada jedanya.
dan beliau mengatakan itu lebih nyaman dan lebih memuaskan. Artinya apa? Tidak langsung, kemudian meminum satu tegukan, kemudian bernafas lagi, itu lebih nyaman dan kemudian lebih memuaskan, sehingga kemudian kita menikmati momen-momen kemudian ketika menikmati minuman rezeki dari Allah tersebut berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi. Dari dua bab ini kita lebih mengenal Kanjeng Nabi. Ternyata Rasulullah itu, sahabat-sahabatku, senang sekali minuman-minuman yang manis sekaligus dingin. Rasulullah juga sangat senang, sering sekali minum susu dan mengatakan tidak ada yang bisa mewakili manfaatnya susu, karena dengan susu itu bisa menghilangkan lapar sekaligus dahaga. Dan ternyata Rasulullah dikabarkan dalam beberapa hadis, dalam kondisi tertentu Rasulullah juga minum air zam-zam dalam kondisi berdiri, karena kondisinya memang tidak memungkinkan untuk duduk, atau minum dari kirbah, dari tempat yang digantung, sehingga otomatis beliau berdiri. Dan Rasulullah ketika minum itu tidak sekali satu gelas langsung satu kali tegukan dihabiskan, tapi dalam testimoni Anas bin Malik sampai 3 kali nafas. Untuk apa? Ada jedanya, dan itu kata Kanjeng Nabi lebih nyaman dan lebih memuaskan. Itulah beberapa catatan yang insya Allah bisa membuat kita lebih mengerti, lebih mengenal, lebih dekat lagi tentang Rasulullah, kekasih kita, Nabi kita, yaitu tentang minuman Kanjeng Nabi dan bagaimana cara Rasulullah minum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu di bab-bab selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.